Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulum kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kegiatan belajar ini. Amin. Dan alhamdulillah dalam kesempatan siang kali ini kita bisa berjumpa kembali itu untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan dalam pelaksanaan pembelajaran kita di siang ini kita semua diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk lebih berkahnya pembelajaran di hari ini, marilah kita sama-sama untuk memulai pembelajaran di hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya dilanjutkan untuk pembacaan doa. Amin. Warzuqni fahma. Semangat di siang ini untuk belajar. Amin. Coba tes semangat biasa. Subhanul yaum jawabannya. Juara. Subhanul yaum. Juara. Subhanul yaum. Juara. Memulai kegiatan pembelajaran, tapi sebelum itu Bapak tes dulu kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Siapa? Arpa sakit. Di pembelajaran yang akan kita pelajari di hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin itu kita menjelaskan tentang apa? Tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Apa saja kemarin yang menjadi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah? Membangun masjid. Nah, itu kan di antara strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang kemarin sudah kita pelajari. Ya. Di antaranya kan ada pembangunan masjid. Contoh pembangunan masjid yang pertama dibangun oleh Nabi itu masjid apa? Kemudian selain itu apalagi yang kemarin kita pelajari di pelajaran tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah? Ada yang masih ingat gak? Sebutan bagi sahabat Nabi yang oleh Nabi dipersaudarakan. Ansor Muhajirin. Sahabat Ansor dan Muhajirin. Terus nih kasih bis lagi. Kesempatan ini akan mempelajari tentang respon dari dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nah, apa saja? Sebelum itu silakan untuk melakukan pretest dulu. Untuk pelajaran barusan kalian telah membaca sekilas di pretest tentang apa yang akan kita pelajari di hari ini, ya, yaitu tentang menganalisis Rasulullah SAW di kota Madinah, yaitu untuk menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah dan kebinekaan. Itu ya, itu untuk materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pertemuan kali ini. Nah, kemudian coba perhatikan yang menjadi respon orang Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga penting bagi kita untuk memahami tentang respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pola dakwah di masa ini, ya, untuk jadi strategi dakwah kita pada masa ini. Maka kita harus mengetahui dulu respon dari dakwah orang-orang Madinah kepada Nabi itu seperti apa. Nanti kita akan mempelajari tentang respon-responnya. Di antaranya contoh barusan yang ada di soal apa saja responnya? Ada yang menerima, terus ada yang menolak. Penting sekali bagi kita untuk memahami tentang respon dakwah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Nabi di kota
Madinah. Kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan sehingga itu menumbuhkan suatu pemikiran bagi kita ya. Contoh, apakah yang menjadi penyebab terjadinya sebuah perpecahan? Adapun tujuan pembelajaran, lihat ke depan. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan dari pelajaran tentang menganalisis respon pada dakwah Rasulullah SAW di Madinah, diantaranya ada 5 poin. Betapa pentingnya mempelajari landasan ajaran dalam nilai-nilai agama Islam. Jadi supaya nanti kita bisa mengambil ibroh ya, atau mengambil contoh dari apa yang telah Rasulullah SAW lakukan ketika beliau berdakwah. Supaya kita menjadi seorang pelajar Pancasila yang tangguh, semuanya berdiri dulu. Pancasila. Satu, Tuhan yang Maha Esa. Dua, kebebasan yang adil dan beradab. Sehingga dalam kesempatan ini kita akan masuk untuk memahami tentang respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW periode pertama. Dengan sama kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang nanti kalian silakan untuk mencari masalah sendiri ya, dan pecahkan masalah tersebut ya, harus bisa mencari solusinya dengan metode discovery ya. Atau kalian nanti silakan untuk sekreatif mungkin ya, sekreatif mungkin mencari baik sumber-sumber ya, maupun kekreatifan kalian nanti yang dituangkan ya dalam bentuk presentasi ya, nanti di LKPD yang akan disampaikan. Nah itu untuk model pembelajaran yang akan kita kerjakan di kesempatan sekarang. Nah kemudian sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama ya, yaitu untuk tugas mengisi LKPD individu ya, atau masing-masing dengan petunjuknya. Nah, pertama amatilah video yang nanti akan Bapak tampilkan ya. Kemudian jawab pertanyaan di LKPD masing-masing untuk menjadi bahan diskusi kelompok yang akan dipresentasikan nanti. Nah, di antaranya di sini ada 4 pertanyaan ya yang harus dijawab hasil pengamatan kalian nanti dari video. Ya Bapak. Hasil pengamatan video tersebut dijadikan sebagai materi presentasi atau materi diskusi kelompok dengan petunjuk teknis pengisian LKPD di kelompok. Dari hasil pengamatan terhadap video tadi, coba kalian buat suatu permasalahan dengan membuat pertanyaan penting dengan kata kunci apa, mengapa, bagaimana, bentuk, apa. Itu kata kuncinya bersama ya. Jadi untuk kata kunci tentang permasalahan yang hasil penyimakan kalian dari video ya, itu nanti kalian muat dalam LKPD kelompok. Dan untuk tugasnya kelompok 1 Abu Bakar membahas tentang penerimaan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Direspon orang-orang Madinah menerima, ada yang menerima terhadap dakwah Nabi-nya, dan penerimaannya itu seperti apa nanti diuraikan. Untuk kelompok 2 tentang penolakan. Nah, tentang penolakan ya, tentang penolakan.
Itu kelompok 2, bagaimana yang menjadi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Madinah dan masyarakat yang lainnya terhadap respon dari dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Kemudian untuk kelompok 3, kelompok 98, itu tentang perang Badar. Nah, tadi ada ya dalam video itu tentang perang Badar. Kemudian untuk kelompok 4 itu tentang perang Uhud, dan untuk kelompok 5 tentang perang Uhud. Nah, untuk pengisiannya di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD kelompok. Nah, caranya kalian membuat pohon, ya, membuat pohon, gambar di ranting-rantingnya itu tuliskan ya tentang permasalahan dari masing-masing kelompok. Misalkan penerimanya di sini di rantingnya itu bikin apa, tulis. Ya. Terus apa lagi, misalkan ranting atau daun-daunnya, contoh seperti itu. Ya. Tentang pohonnya. Nah ini di bawah ini tadi ada gambar kan. Nah, ini sebagai akar ya, akar pokok dasarnya dari sini. Kelompok. Nanti hasilnya ditempel di depan dan dipresentasikan. Siap, bisa dimengerti? Untuk KPD kelompok. Nah untuk sumber bahan ajarnya kalian nanti ada dari materi ajar ya yang sudah Bapak siapkan, dan bisa juga silakan bisa dicari di internet ya. Ini tugas untuk kelompok Abu Bakar ini KPD-nya. Silakan sekarang untuk bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Untuk bergabung kelompok masing-masing. Terus kelompok 2 kelompok Umar Pinter. Terus kelompok 1 dan 3 presentasi. Silakan presentasi dimulai dari kelompok 1. Perang seperti dalam perang Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan sedikitnya tentang bagaimana pertempuran Badar terjadi. Ketidakadilan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Poin kedua terjadi di lembah Badar pada 17 Maret. Siapa orang yang berkhianat saat perang Uhud? Abdullah bin Ubay. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang menjadi sebab penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi dari penolakan itu yang dilakukan oleh tokoh besar Quraisy, yaitu adanya penuduhan itu yang dituduh kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ketua besar Quraisy sudah menuduh Nabi. Bertanya? Berikan satu contoh penolakan terhadap dakwah Nabi di Madinah. Satu contoh penolakan adalah takut kehilangan kekuasaan. Jadi, misalnya kafir Quraisy menyimpankan tempat untuk menjadikannya kekuasaan, sedangkan umat Islam ingin berjihad, tapi karena adanya kesalahpahaman dari kafir Quraisy, jadi kafir Quraisy mengajak perang. Kita sama-sama untuk menyimpulkan tentang apa yang telah kita pelajari pada pembelajaran di hari ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Satu orang. Mulai dari respon dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah tenang, bahkan dalam kondisi kritis. Nabi Muhammad SAW tetap mendahulukan perdamaian. Sikapnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran di hari ini,
kita tes akhir modul atau tes formatif. Silakan kalian buka di link yang nomor 2. Di sana ada tes formatif yang harus kalian kerjakan. Silakan untuk dikerjakan, waktunya 5 menit. Nah, sudah tesnya? Sudah. Dan terakhir juga kalian silakan seperti biasa menulis refleksi dari apa saja yang kalian dapat atau bagaimana kesan dan kesan dari pembelajaran hari ini. Silakan ditulis di kertas yang berwarna seperti biasa. Semuanya terkumpul? Ya, silakan simpan di meja. Dan hasil dari tes formatif ya, yang barusan kalian kerjakan, bagi yang belum mencapai KKM, nanti di pertemuan selanjutnya diadakan remedial. Ya. Dan alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini tentang respon dakwah Nabi Muhammad SAW telah selesai bersama-sama kita lakukan. Yang mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran di hari ini kita bisa mengambil hikmah dan ibrah dari dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Berikut respon-respon yang dilakukan oleh orang-orang Madinah terhadap Nabi. Dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan, masih ada 3 poin ya tentang respon dari dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yaitu terjadinya perjanjian Hudaybiyah, terjadinya Fathul Mekah, dan terjadinya haji wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dan itulah untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan terakhir, marilah kita sama-sama untuk mengakhiri acara ini dengan pembacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin tidak bersama-sama. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf dalam pertemuan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.